Jumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-33. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Salam sehat, don't worry, be happy. Pada saat ini saya akan berbagi dengan topik membangun motivasi. Mengapa motivasi penting? Dan bagaimana motivasi itu bisa kita tingkatkan dalam diri kita. Dan kita bisa melihat kenapa orang yang punya kekuatan sama tetapi menghasilkan hasil yang berbeda. Salah satunya adalah tentang motivasi diri. Nah, mengapa penting sobat-sobat dan bagaimana bisa kita bangun dalam diri kita, atau kita mencoba mengidentifikasi motivasi apa yang sedang bekerja dalam diri kita. Tentu saya bukan ahli psikologi perkembangan dan tidak ahli dalam human motivation. Sudah banyak buku-buku yang membahas tentang motivasi manusia. Saya hanya mencoba mengambil bagian-bagian terpenting untuk kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda bisa membaca karya-karya tokoh-tokoh klasik dalam human motivation seperti F.W. Taylor, David McClelland, Alder Abraham Maslow, Viktor Frankl, Friedrich Herzberg, Hugh Wagner, James, Richard Ryan, dan juga yang dari Jepang, Yoshio Kondo dan lain-lain, banyak. Bahkan buku-buku mereka juga menjadi ulasan dari beberapa ahli tentang motivasi. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari sobat-sobat, terutama juga bagaimana motivasi itu dapat kita pakai untuk mengembangkan diri kita supaya kita lebih berdaya guna. Apa sih arti motivasi yang sebenarnya? Dari rangkuman-rangkuman itu, motivasi bukan sekedar dorongan menurut saya. Tapi motivasi adalah segenap keadaan, kondisi, dorongan-dorongan, juga sebuah proses dalam diri seseorang yang menjelaskan atau menggambarkan tentang intensitas, tentang arah, kerajinan, ketangguhan, kesabaran, kesabaran diri orang tersebut dalam menggapai cita-cita yang ingin dicapainya. Jadi motivasi adalah semua kondisi, keadaan, dorongan-dorongan, proses dalam diri kita untuk mencapai itu. Mungkin ada orang begitu giatnya bekerja untuk sukses. Mungkin ada yang setengah-setengah saja belajarnya. Mungkin ada orang yang rajin tekun terus-menerus menggapai tujuan-tujuan yang ingin dicapainya dalam fase-fase kehidupannya. Nah, membedakan yang satu dengan yang lain adalah melihat di motivasinya itu. Mungkin bakat bisa sama, mungkin talenta bisa sama, mungkin
fasilitas bisa sama, tetapi belum tentu hasilnya sama, belum tentu kerajinannya sama, belum tentu ketangguhannya sama, belum tentu kesabarannya sama. So, apa yang membedakannya? Di motivasi itu. Baik, kita coba salah satunya yang paling terkenal dari piramida atau hierarki kebutuhan menurut Maslow, kan yang paling terkenal. Mengapa orang termotivasi misalnya dalam hal ini bekerja? Karena ada kebutuhan mendasar, kebutuhan fisiologisnya, makan, sandang, papan, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Kenapa dia rajin bekerja? Ya karena saya harus makan. Saya harus berkecukupan gizi saya harus punya rumah untuk berlindung, saya harus punya fasilitas kehidupan yang lain supaya bisa memperlancar kinerja saya. Jadi ada dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi ketika dia bekerja sudah mendapatkan itu semua, kenapa harus masih bekerja terus? Bicara tentang keamanan. Masih bekerja kenapa? Esok saya lumpuh, esok saya sudah tidak kuat lagi, esok saya mungkin sudah tua. Bagaimana supaya saya tetap bisa hidup dengan baik? Maka saya tetap bekerja untuk menabung, kan gitu. Saya tetap bekerja, saya tetap melakukan karya-karya yang produktif. Nah itu. Ketika sudah punya tabungan, ketika sudah punya simpanan yang cukup untuk masa depan, kenapa harus masih bekerja juga? Kita ada kebutuhan untuk mencintai dan dicintai dalam aktivitas sosial. Kita ingin menyumbang, kita ingin berbagi, kita ingin zakat, kita ingin membantu orang lain. Jadi saya bekerja supaya saya punya uang dan saya bisa menyumbang, saya bisa menolong orang lain, saya bisa merasa aman secara sosial. Saya butuh dicintai, saya butuh juga mencintai, kan gitu. Nah, untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai cita-cita yang ingin kita gapai, kita juga membutuhkan lingkungan kita, membutuhkan orang lain untuk mendukung kita. Maka kita butuh rasa aman di lingkungan kita. Ketika kita bisa menyumbang, ketika kita bisa melakukan sesuatu yang bersifat sosial, kita bisa membangunkan misalnya gedung untuk kegiatan sosial dan sebagainya. Kenapa masih bekerja juga? Karena kita butuh penghargaan, self esteem. Ada penghargaan dalam diri kita gitu. Ada keinginan dalam diri kita, kebahagiaan, sukacita yang altruistik, yang tidak egoistik. Kita senang karena orang lain senang. Kita senang karena orang lain bisa hidup baik. Jadi kita memberikan sesuatu bahagia karena orang lain jadi bahagia. Ketika itu dicapai, kenapa masih bekerja terus? Nah, ini untuk aktualisasi diri. Saya bekerja bukan lagi untuk uang, saya bekerja bukan lagi untuk makan, saya bekerja bukan lagi untuk menyumbang, saya bekerja bukan lagi untuk menolong orang lain, saya bekerja untuk lebih dari itu. Saya adalah human being. Saya adalah makhluk manusia yang harus mengaktualisasi diri saya. Selama saya masih hidup, saya bekerja. Nah, itu yang sebutnya aktualisasi diri. Sehingga dalam aktualisasi diri tidak ada istilah pensiun. Tidak ada sebelum azal menjemput kita. Nah, bagaimana sekarang kita harus membangun motivasi kita? Sumbangan dari Friedrich Herzberg.
mungkin bisa menolong kita ini. Herzberg mengatakan ada dua jenis motivasi dalam diri kita. Yang pertama adalah motivasi yang intrinsik. Motivasi intrinsik adalah bentuk dorongan, bentuk spirit dari dalam diri kita sendiri. Tidak butuh rangsangan atau stimulan atau pengaruh dari orang lain di luar dirinya. Jadi dari dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu karena dia melakukannya dengan bahagia. Bukan karena upah. Saya bekerja, saya belajar, karena saya bahagia bekerja itu. Saya bahagia belajar. Ketika kita melakukan aktivitas sosial, kerja bakti, karena saya bahagia. Tujuan-tujuan yang ingin kita capai, kita realisasi. Jadi kita semangat, tidak usah diawasi, tidak usah dikontrol, tidak usah disuruh. Tapi kita melakukannya itu dengan happy, dengan bahagia. Saya melakukannya itu karena saya ingin bertumbuh. Saya ingin bertumbuh lebih baik, lebih dewasa, lebih sukses. Kinerja saya, performance saya lebih baik. Good, better, best. Baik, saya lakukan lagi supaya lebih baik. Saya lakukannya lagi supaya menjadi the best, kan gitu. Nah, ketika itu terjadi dalam diri kita, maka itu yang disebutnya adalah motivasi intrinsik. Gitu. Dari diri kita, dari dalam diri kita, diwujudkan sebagai ekspresi diri kita, kebahagiaan kita. Ya, ini pengalaman saya saja gitu. Untuk sekedar berbagi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana memilih ide, kemudian mencari dasar-dasar teoritiknya, supaya konstruksi bangunan teorinya bisa saya bangun dengan baik. Kemudian rekaman, ya, di-upload, baru di-share ke orang-orang lain. Nah, dapat tanggapan dari orang lain? Bagaimana kalau tidak ditonton orang lain? No problem. Karena saya melakukannya itu dengan senang hati. Saya melakukannya itu dari diri saya sendiri. Saya melakukannya itu karena saya memang ingin bertumbuh. Sekalipun usia saya hampir 60 tahun. Tapi saya ingin belajar bagaimana orang-orang generasi milenial menguasai medsos, bagaimana menggunakan medsos untuk berpendidikan, untuk mengajarkan sesuatu, untuk berbagi sesuatu. Nah, saya ingin, maka saya happy, saya senang. Tidak ada bayaran, tidak ada sanjungan, no problem. Tidak ada yang menyuruh saya punya otoritas penuh. Maka itu yang disebutnya motivasi intrinsik. Motivasi yang lain adalah ekstrinsik, kebalikan. Motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan karena adanya faktor-faktor pengaruh dari luar dirinya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Jadi saya bekerja supaya saya nanti dipromosikan, menduduki jabatan yang lebih tinggi. Maka kerajinan saya bekerja, ketekunan saya bekerja, kesabaran saya bekerja karena didorong oleh faktor ekstrinsik. Saya ingin dipromosikan. Saya bekerja karena saya ingin mendapatkan kenaikan gaji.
Kalau saya bisa melakukan tugas yang bagus, saya dikasih tunjangan kinerja, saya melakukannya lagi, yang lain saya dapat lagi, dan saya semangat melakukannya itu. Karena ada bonus misalnya. Saya bekerja karena saya ingin mendapatkan hadiah. Contoh. Kadang-kadang orang tua mendidik anaknya, ayo setelah bangun, rapikan tempat tidur, siapa yang paling rapih nanti ibu nilai, yang paling rapih nanti dapat coklat. Wah, ketika anak kita bangun mencoba merapikan. Nah, ketika anak itu merapihkan tempat tidur, dia melakukannya itu atas motivasi yang ekstrinsik. Dia tergerak merapikan, dia rajin bangun pagi, dia segera menata tempat tidurnya untuk mendapatkan hadiah dari ibunya atau dinilai. Siapa yang paling banyak nanti dia yang dapat hadiah. Nah, itu yang sebutnya motivation yang ekstrinsik. Dia rajin belajar, dia rajin berlatih, dia rajin melakukan sesuatu supaya dia jadi pemenang, mendapatkan nilai A, lulus yang bagus. Dorongan seperti itu juga ekstrinsik, karena dia ingin mendapatkan nilai bagus, dia ingin mendapatkan piala, dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih hebat. Juga hal-hal yang akan membahagiakan dirinya. Nah, contohnya bisa juga saya rajin berpelayanan, saya rajin berkarya, saya rajin kerja bakti, saya rajin melakukan aktivitas sosial supaya orang lain memberikan pujian kepada saya. Berarti kerajinan saya, ketekunan saya, ada faktor yang ekstrinsik, saya akan mendapatkan pujian yang membahagiakan saya. Jadi kalau kita rajin karena kita ingin mendapatkan pahala, berarti ekstrinsik. Salah, enggak. Tapi ketika kita rajin dan tidak mendapatkan roti, lalu kita ngelokro, nah itu akibat dari motivation yang ekstrinsik. Nah, bagaimana kita bisa membedakan motivasi yang intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah aktivitas? Mungkin sama, kita bermain bola, kita berlatih sepak bola, anak-anak kita berlatih. Tapi yang ekstrinsik, dia berlatih karena dia ingin mendapatkan piala, dia berlatih keras karena ingin mendapatkan gelar juara. Tapi ada yang bermain bola, dia berlatih dengan giat, dia berlatih dengan rajin, dia berlatih teknik-teknik bermain bola yang bagus, karena dia happy. Dia ingin bertumbuh bersama keterampilannya bermain bola. Jadi ketika tidak disuruh oleh pelatihnya, dia main sendiri. Ketika tidak diawasi, dia juga berlatih sendiri. Nah, ini untuk membedakan motivasi dalam diri saya ini yang ekstrinsik atau yang intrinsik. Ketika kita belajar dengan tekun, belajar dengan giat, belajar dengan segala kekuatannya, mungkin minum minuman yang bergizi, mungkin minum vitamin-vitamin tambahan supaya saya lebih tekun belajar karena saya ingin mendapatkan nilai A+, ingin mendapatkan hasil yang hebat, cum laude dengan pujian, jadi dia banting tulang. Tapi ada yang belajar karena dia happy. Dia belajar sebagai aktualisasi diri, dia belajar karena menikmati apa yang dia pelajari, dia belajar dengan tekun, dengan rajin, dengan semangat, karena dia mendapatkan sesuatu dari pelajarannya, dia mencintai dengan pelajarannya itu. Gitu. Nah, ini berarti intrinsik. Kalau kita berkarya seperti itu,
kita bisa melihat jika ekstrinsik kemudian dia dapat nilai C, dia akan kecewa berat. Dia akan frustasi mungkin, dia akan benci mungkin dengan gurunya. Kenapa saya diberi C? Padahal saya sudah banting tulang, padahal saya sudah belajar dengan giatnya. Gitu. Karena motivasi belajarnya adalah untuk mendapat nilai A. Tetapi ketika dia didorong dari motivasi yang intrinsik, ketika dapat C, ya sudah dia menikmati. Bukan C-nya yang membahagiakan dia, tapi ketika proses belajarnya, ketika proses menikmati ilmunya, ketika proses dia mengalami experience yang sangat spesial dalam dirinya sehingga dia merasa bertumbuh, dia merasa mendapat ilmu, maka dia tetap happy, dia tetap senang. Mungkin nilainya D, tapi dia tidak akan ngelokro, dia nggak akan marah, dia nggak akan membenci, karena didorong dari kekuatan dan dorongan motivasi yang intrinsik. Begitu juga dalam diri kita, keduanya itu ada, kadang-kadang merupakan irisan. Nah, oleh sebab itu, yuk kita sadari motivasi apa yang sedang terjadi dalam diri saya itu yang lebih penting. Tentu nilai A bagus, nggak apa-apa kita ingin seperti itu. Tapi jauh lebih bagus ketika kita belajar adalah karena kita ingin bertumbuh, kita ingin happy, kita ingin bahagia dengan apa yang kita lakukan. Mungkin ketika kita berpelayanan, kita melakukan kerja bakti, kita melakukan aktivitas sosial, tentu kita bahagia sekali ketika orang memberi jempol, ketika orang mengucapkan terima kasih. Tapi jauh lebih penting ketika kita dapat merasakan bahwa kita bisa berekspresi, kita bisa berbagi kasih dengan orang lain, kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain, kita bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Ketika tidak dipuji ya tidak apa-apa, karena memang itu bukan tujuan awalnya. Tapi kalau berpelayanan hanya untuk mendapat jempol, untuk mendapatkan apresiasi, ya akan loyo, akan marah, akan kecewa. Saya sudah bekerja bakti, saya sudah menyumbang sesuatu, saya sudah melakukan segala yang baik kepada orang lain. Kok saya tidak diberi apresiasi, kok saya tidak diberi pujian, kok saya tidak diucapkan terima kasih. Lalu dia ngelokro, dia mutung, mengalami demotivasi. Karena dia digerakkan dari dorongan yang ekstrinsik, bekerja untuk mendapatkan apresiasi, untuk mendapatkan pujian. Nah, dalam diri kita itu dua-duanya bisa jadi sebuah irisan. Maka jauh lebih baik kita bisa menilainya. Kita melakukan itu karena kita happy, karena kita beraktualisasi diri, karena kita sedang mewujudkan siapa kita sedang membangun potensi-potensi dalam diri kita, atau kita melakukan itu karena sebuah umpan, karena sebuah rangsangan, karena sebuah stimulan. Ketika stimulannya tidak sesuai dengan harapan kita, kita marah, kita mutung, kita ngelokro, kita mengalami demotivasi, kita tidak melakukan apa-apa lagi. Nah, sumbangan ini sangat penting bagi kita, saudara-saudara, sobat-sobat, dalam membangun motivasi dalam kehidupan kita, dalam mendidik anak-anak kita, dalam membangun motivasi sesama kita, supaya kita bertumbuh. Oke guys, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam damai, don't worry, be happy. Yes.